Halo guys, welcome to Leonard Vlog. Kali ini sesuai apa yang saya janjikan, episode kedua. Oke, tanpa basa-basi lagi, nanti takut kelamaan. Let's go. Oke, this is Nissan March tahun 2000, sekitar tahun 2013-an kalau nggak salah. Masih standar semuanya, OEM bener-bener dari pabriknya. Oke. Nah, ini dia Nissan March. Ini yang generasi berapa ya? Kedua atau pertama gitu. Oke. Pertama-tama kita lihat spek dari body. Nah, Nissan March ini itu adalah city car, yang dimana itu dibuat karena permintaan masyarakat untuk mencari mobil yang lebih hemat ya, hemat bahan bakar. Jadi dia bentuknya compact gitu, 4-seater. Kalau dipaksakan bisa muat 5 orang. Ya ini buat dalam kota ini enak ya, daripada mobil yang di situ. Itu buat touring jarak jauh. Ini kalau buat dalam kota aja. Masih standar sih semuanya. Oke, sekarang kita ke bagian mesin, saudara-saudara. Nah, ini dia bagian depannya. Ini mirip kayak Mini ya. Mungkin kalau logo Nissan-nya diganti jadi Mini lucu kali ya. Nah, di sini ada cara membuka kap mesin. Di sini ada, kalian raba-raba aja. Ada suatu tuas, nanti kalian geser tuasnya. Tuh, itu tuasnya. Kalian geser. Terus kalian angkat ya. Raba-raba dulu. Tuasnya di mana gitu. Bukan sih. Aduh. Taruh guys, sampai kap mesinnya kebuka dulu ya. Nah, ini dia mesinnya. 3 silinder inline. Ini 3 silinder. Kode mesinnya HR12DE. Kebanyakan hafal ya dari Nissan ya. Kayak ini akinya ya populer lah ya mereknya. Ini transmisinya otomatis 4-speed. Sepertinya belum ada ABS ya, sepertinya, karena ini Nissan March. Kalau Nissan Livina pasti ada, karena dia mobil keluarga. Ini ada alternatornya tuh kelihatan ya. Ini buat AC nih, buat AC. Ini ada radiator ini. Nah, ini tuas ya. Nih. Kalian raba di sini, ketemu ini. Nanti dia akan melepas ini. Nanti kalian bisa buka. Oke, ini masih standar banget guys, dan cukup kotor. Guys, sekian bagian mesin. Kita ke bagian interior. Oke. Oh ya, ada yang lupa. Di bagian mesin ini adalah mesin, bukan mesin terhemat sih, tapi mesin ya cukup hemat lah. Ini tangan saya kelihatan gara-gara megang stabilizer ya, tapi stabilizer nggak ada ngaco. Oke. Ini mesinnya cukup hemat, 1 banding 30. Jadi 1 kilometer 1 liter 30 km. Oke. Jadi kalau kalian pengen beli mobil bensin tapi jadi musuhnya pom bensin, nah ini cocok. Oke.
kita ke interior. Nah guys, udah sampai di interior nih. Ini pasti ada setir. Nah kita lihat. Ini Nissan yang murah ya. Jadi nggak ada airbag. Ini speedometer dan kawan-kawan, ada tachometer. Yang paling bingung di sekitaran sini itu, ini MID-nya dia bisa nampilin sampai kehematan, tapi sedangkan yang itu, yang kelasnya lebih tinggi dan lebih mahal, nggak ada. Wow, gila nggak tuh? Oke, di bagian sini ada buat bukan auto light, ini electric mirror ya. Ini security light, jadi kalau lampu ini nyala berarti mobil kalian itu kekunci ya. Ini kedip-kedip nih. Audio standar, power window, auto cuman yang sebelah sini, yang sini sama yang belakang, yang sini sama yang belakang itu nggak auto. Dan ini kayak biasa ya, sen kiri atas, ya itulah kalian pasti udah pada tahu. Dan coba kita nyalakan mesin ya. Panas ya. Kita nyalakan dulu mesinnya. Injak rem dulu ya pertama kali. Cara menyalakan mesin otomatis nih, injak rem dulu. Sebenarnya nggak boleh pakai kaki kiri sih, cuman darurat aja. Nah, kita nyalain AC-nya biar adem. Akhirnya adem juga. Nah ini dia nih, fokus. Nah ini dia bisa diubah-ubah ya. Ini lagi di odometer posisinya, tapi saya nggak tahu cara ngubahnya kayak gimana. Mungkin pencet tombol ini ya, tapi saya tidak berani. takut dimarahin, soalnya ini bukan mobil saya ini. Itu ada buku saya tuh di situ. Oke, ini transmisi otomatis ke ini PRND 21. Nah, ini buat logik ya, ini buat drive, oke? Right. Impresi mengemudinya ini gak terlalu hedon ya. Ini kayak pas gitu. Ini joknya bisa diatur ketinggiannya, rebahnya. Terus ini setir cuman bisa buat teleskopik. Tilt doang ya. Teleskopik enggak. Bahkan yang termahal aja itu enggak. Oke. Ini ada 3 tuas atau 3 kompor ya. Tuas kompor. Ini buat atur fan, kompresor. Terus yang ini arah kayak dari ini kalian mau muka aja, muka kaki, terus kaki aja. Ada defogger sama kaki. Nih buat defogger yang paling sini. Ini defogger belakang. Ini ada, jadi di belakang itu ada defogger. Wow. Oke. Ini ada lampu. Nyala nggak ya? Wih, masih siap. Oke. Ini tinggi saya 157 kalau nggak salah ya. Jadi cukup tinggi untuk anak seumuran ini. Cukup tinggi ya, cukup. Nah, ini terus dikeatasin. Jadi yang nyeting ini bukan saya. Nah ini bisa, yang seperti saya bilang, ini bisa diturunin, bisa dinaikin. Tuh, dia gerak. Maaf agak segi ya. Terus di belakangnya ini khusus buat jok driver match ya. Bisa ditinggiin, terus bisa rebah. Itu juga recline ya. Ini cuma bisa buat recline. Paling belakang itu udah stiff ya, udah nggak bisa di recline. Seat belt ori, terus audio ori nih.
masih yang kayak gini masih enak juga lah. Oke, kita pindah ke bagian belakang. Gak ada berisik ya. Oke, kita leluasa sekarang di bagian belakang. Ini ada bantal ya, bantal, aksesoris. Ini kenapa ada topi? Ini bantu siapa lagi? Oke, ini ada seat belt ya pastinya. Ini yang buat penumpang ini itu 3 titik. Penumpang ini nih 3 titik juga. Nah, yang di sini di tengah ini cuman ada seat belt 2 titik. Nih. Ini ada tulisannya nih. Ada kebalik. Nih, center berarti buat penumpang ini. Oke, ini headrestnya juga kayak gini, tapi ini nyaman, benar-benar nyaman headrestnya nih. Tapi kalau kalian tingginya lebih dari normal orang Indonesia, siap-siap aja, marhum. Kalau amit-amit dari belakang ada mobil, ceprak patah leher. Tapi nggak mungkin juga sih kan, headroomnya juga nggak terlalu. Coba kita coba. Tunggu. Nih. Headroomnya buat saya luas ya, karena saya tingginya masih 157, jadi ya wajar lah luas. Nah, ini legroomnya juga luas. Mungkin kalau kalian tinggi di atas saya juga masih luas, karena ini jauh banget cuy, kaki bisa masuk. Tapi kalau direndahin nggak tahu dah. Kayaknya masih bisa masuk. Oke, ini ada power window, terus ini ada tempat penyimpanan lagi. Di bawah ini ada speaker biasa. Ini udah 4 speaker ya. Wow, mobil city car kayak gini 4 speaker. Wow. AC-nya nggak perlu double blower karena ini saya aja duduk di belakang ini kayak kedinginan gitu. Oh iya, ngomong-ngomong kedinginan, kalau kalian butuh hoodie, saya punya referensi. Nanti IG-nya di bawah, oke. Promosi dikit gak apa-apa lah ya. Oke, udah gitu aja. Sekarang kita ke bagasi ya. Jangan di pause. Nah, nggak apa-apa, jangan di pause. Nah, bagasi cukup luas ya untuk mobil sebesar ini. Ini ada tirainya. Ada apa sih ini, deknya yang dibuat di atas. Jadi kalau kita di belakang sini, kita kalau mau ada cemilan nih kayak permen itu taruh sini aja, biar kita bisa ambil dari jok belakang ya. Ini bagasinya cukup luas, mungkin saya bisa masuk, tapi saya tidak mau masuk karena terlalu ekstrim ya. Oke. Ini belum ada power back door, masih harus yang kencang ya, soalnya ini udah pernah nabrak, jadi kalau seharusnya kencang jadi nggak kencang. Lampu masih halogen lah, city car ya kan. Ini nggak ada lampu senya di sini, adanya di situ. Ini juga halogen masih ya. Fog lamp nggak ada. Sekarang kita ban ya. Mesinnya matiin dulu. Emisi dan juga boros. Karena kalau lagi berhenti itu boros. Kalau lagi jalan tuh baru iritnya minta ampun. Oke, kita taruh dulu kuncinya. Ini sepeda saya. Jadi masalah sepeda. Oke, lanjut. Ini spek ban ya. Nah, ini bannya salah satu yang unik. Tadi ada lalat. Nah, bannya ini unik.
karena depan belakang itu mereknya itu beda ya. Aduh, belakangnya itu Dunlop, lebarnya 175, tebalnya 60% dari lebarnya, ring 15. Nah ini kenapa velgnya velg kaleng dan di depan velg ori? Ini ada ceritanya. Gara-gara waktu itu bannya itu nggak tahu kenapa kayak ngelindas baja gitu dan bajanya nyangkut. Jadi pas perjalanan itu nggak enak banget. Duk ding. Ada suara bajanya gitulah. Baja beton ya, bukan baja dari benangnya. Nah, depannya pakai GT radial. Cempico Eco. Nggak eko amat. Oke, speknya sama ya. Wow, sama. Tapi ini ada 18H. 18H, 81H. Nah, ini dia. Ada 1 2 3 4 5 6 7 spook. Ya. Ini 4 baut ya, sama kayak yang belakang. Depan disc brake, belakang masih drum brake. Ini MacPherson ya. Depan MacPherson, belakangnya independent. Oke. Nah, set, balik lagi saya. Kalau kalian butuh mobil yang ini keringetan gara-gara tadi di dalam, butuh mobil yang rada-rada enak buat harian, terus jadi musuhnya pom bensin, ada Nissan March, mantap. Fitur-fiturnya minim sih. Kalau kalian mau nanya fitur minim, cuman sensor parkir ya udah pasti ada. Ini pakai remote kuncinya, dan itu di dalam ya itu displaynya masih kayak gitu. Oke, mungkin sekian ya. Ini kalau kalian beli dari OEM ya. Oke, sekian. Saya udah kecapean. Sekian videonya. Dan terima kasih. Oh ya, komen juga di bawah, like, subscribe. Lupa ngomongnya, nanti saya nggak ada yang subscribe. Oke, see you in the next video. Bye bye.